belum dikasih perhatikan dulu bidang adalah dusta, tapi jangan bidang hukum. Ya terima kasih Pak Moderator. Sebenarnya saya kurang pantas sebenarnya karena ada beberapa senior saya di sini. Jadi dan juga saya ini udah lama gak megang mic sebenarnya, tapi karena dijebak oleh Bunga Ab ya sudahlah kalau perlu saya katakan terlebih dahulu perihal pengetahuan itu seperti apa dan semacamnya. Jadi saya tidak bisa menjawab terlalu dini. Silakan Ketua KMPI dan jajarannya Kecamatan Buleka. Oh iya, ada Ketua KMPI Kokor juga. Ini founder dan juga calon Ketua KMPI Kecamatan Galis. Oh iya. Seperti itu ya. Selamat datang teman-teman Ketua KMPI Kecamatan Buleka, Ketua KMPI Kokor. Saya katakan tadi bahwa saya sebenarnya belum pantas di sini karena saya di bawah beliau di bawah beliau. Oke, kembali ke tema. Perlu saya katakan atau perlu saya jelaskan lebih sistematis tentang masalah pengetahuan ini, karena tadi yang dikatakan moderator ternyata pengetahuan tidak sesederhana itu. Iya, saya katakan dulu bahwa pengetahuan itu berasal dari kata akar bahasanya tahu. Akar bahasanya tahu. Alkisah ada seorang filosof. Ada seorang filosof yang ditanya oleh orang awam. Beliau ditanya, kira-kira orang di dunia ini ketika diklasifikasikan atau ketika dibagikan itu menjadi berapa bagian atas dasar ilmu pengetahuan? Filsuf itu menjawab ada empat orang di dunia ini, pembagiannya, klasifikasinya berdasarkan ilmu pengetahuan. Orang pertama adalah orang yang tahu di tahunya. Orang yang kedua adalah orang yang tahu di tidak tahunya. Orang yang ketiga adalah orang yang tidak tahu di tidak tahunya. Orang yang keempat adalah orang yang tidak tahu di tahunya. Jadi saya harus katakan bahwa pengetahuan itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan oleh filsafat. Pengetahuan tidak bisa dipisahkan oleh filsafat. Kalau ibarat gramatika bahasa Arab itu ibaratnya jar dan majrur. Kalau ada jar ya pasti ada majrur. Bukan seperti mubtada dan khobar. Kalau mubtada dan khobar itu kalau kemasukan tanah, susunan rumah tangganya berantakan. Makanya dulu itu ustadz saya Pak Nafi, ustadz saya itu bilang jadilah seperti jar dan majrur. Karena jar selalu setia menemani majrur. Jangan jadi seperti amil nawasih. Karena ambil nawasih merusak susunan antara mubtada dan khobar. Kayak bang. Kira-kira begitu. Dan karena memang filsafat itu tidak bisa dipisahkan oleh pengetahuan, maka keduanya ini ada keterikatan. Orang awam tadi tanya lagi ke filsuf tadi, lalu bagaimana caranya kita mengetahui pengetahuan yang benar? Filsuf tadi mengatakan mudah. Ketahuilah apa yang kamu ketahui dan ketahuilah apa yang kamu tidak ketahui. Kalau dalam bahasa teman-teman PMI itu analisis SWOT ya. Kita harus paham kita bisa nggak ke sana ini, kita bisa nggak ke situ. Kira-kira begitu. Dan titik tekannya dalam orang-orang filsafat juga mengatakan bahwa pengetahuan itu mulai dari rasa ingin tahu dan kepastian itu dimulai dari ragu-ragu. Lalu orang filsafat tadi mengatakan filsafat itu dimulai dari keduanya. Saya tekankan lagi bahwa pengetahuan itu dimulai dari rasa ingin tahu dan kepastian dimulai dari kata ragu-ragu, sedangkan filsafat dimulai dari keduanya. Maka René Descartes itu selalu menekankan agar kita menyaksikan segala hal. Jadi sanksikan atau ragukan segala hal. Bahkan kita harus meragukan apakah itu betul-betul ayah kita. Ada tak bapak pun sih. Tak kok bisa jadi kakek tanya buat kalah kan bisa jadi.
ragukan bahwa kita sekarang hidup. Jadi Mbak Fitri di belakang, kalau bisa Mbak Fitri, ragukan bintang itu adalah api, dan ragukan matahari itu adalah matahari itu bergerak, dan ragukan kebenaran adalah dusta, tapi jangan ragukan cinta kepada Allah. Itu sebenarnya kata-kata filsuf orang-orang filsuf kepada istrinya, hanya praktek saja. Ini bukan harus dipraktekkan. Macam merah, macam mana? Merah, macam mangga sorban, mana? Saya minum kopi dulu ya. Macam maar. Marketer kok. Jadi kira-kira begitu, dan dulu itu ilmu pengetahuan tidak terkotak-kotakkan seperti sekarang. Kalau orang-orang filsuf itu mengibaratkannya dengan orang tukang jual jamu. Orang jual jamu itu, beli jamu, ini jamu untuk bisa sakit kepala, sakit ini, sakit itu dan semacamnya. Dulu ilmu pengetahuan begitu. Ya kira-kira sekarang masih ada gitu. Jadi orang Madura itu biasanya ke kiai itu dia mengkoyak sulit untuk berdagang. Itu biasanya ke kiai, bayangkan logikanya kemana? Atau ke kiai, entar terosoki ke kiai. Nah dulu seperti itu dulu pengetahuan. Semua dijawab oleh orang-orang yang berpengetahuan. Belum diklasifikasi, ini bidangnya ini bidangnya hukum biasa, ini bidangnya moral atau etika, ini bidangnya IPA, ini bidangnya kimia dan lain semacamnya. Tapi sekarang sudah mulai seperti itu. Saya bawa catatan karena biar kelihatan anak literasi, maaf. Saya sebenarnya bukan anak literasi, maaf. Jadi benar tadi kata moderator, kembali ke knowledge is power, bahwa sebenarnya bahasa itu knowledge is power itu dimasyarakatkan atau digaungkan oleh Francis Bacon. Beliau itu salah satu bapak yang beraliran bapak empirisme, bapak yang filsuf yang beraliran empirisme. Jadi fakta empirisme itu kita harus melihat objeknya seperti apa, bukan rasionalisme. Kalau rasionalisme itu René Descartes. Jadi beliau itu dulu yang menggembor-gemborkan bahasa knowledge is power. Pengetahuan adalah suatu kekuatan. Walaupun beliau itu walaupun kata-kata itu sebenarnya sudah ada di zaman Plato. Bahkan Plato pun juga mengatakan bahwa pengetahuan itu penting, atau knowledge is power, pengetahuan kekuatan. Tetapi itu digembor-gemborkan atau dimasyarakatkan atau dipopulerkan oleh Francis Bacon. Jadi kadang orang salah tangkap knowledge is power itu seakan-akan ketika kita mengetahui atau mempunyai ilmu pengetahuan maka kita bisa sukses. Sebenarnya maksud dari Francis Bacon bukan itu. Yang dimaksud dengan knowledge is power itu adalah kita kuasa, kita bisa menguasai alam atau kuasa atas alam. Dengan apa kita kuasa atas alam? Dengan apa kita menguasai alam? Maka kita harus tahu hukum-hukumnya. Kita harus tahu perasaan alam ini mau kemana. Semisal kan ada hukum kausalitas itu ya, atau aksi reaksi. Ya kalau orang buang sampah sembarangan maka belega banjir. Itu kan hukum kausalitas. Kita harus paham itu. Kalau kata Francis Bacon, kita harus paham itu. Paham reaksi alam bagaimana ketika kita melakukan aksi begini, agar kita bisa mengantisipasi. Oh Manila banjir seperti ini, oh Manila macet seperti ini. Itu yang dimaksud oleh Francis Bacon bahwa knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuatan. Ketika kita mempunyai pengetahuan, maka kita bisa kuasa atas alam. Dulu itu sebenarnya pada zaman abad pertengahan, waktu itu orang Romawi itu Pak Moderator, orang Romawi itu dulu sangat terpesona dengan hukum. Orang
Yunani itu dulu sangat terpesona dengan etika, dan orang abad pertengahan itu sangat terpesona dengan teologi, sehingga pelayannya adalah ilmu pengetahuan. Jadi dulu itu ilmu pengetahuan dikesampingkan. Ilmu pengetahuan dikesampingkan, yang diagungkan oleh orang Yunani waktu itu adalah etika, yang diagung-agungkan oleh orang waktu itu adalah hukum, sedangkan yang diagung-agungkan oleh orang abad pertengahan waktu itu adalah teologi. Sehingga hegemoni ini, kalau bahasanya Anthony Gramsci, hegemoni ini lalu dikonter lagi oleh Francis Bacon, counter attack kalau bahasa sepak bolanya, atau counter hegemoni. Kita ilmu pengetahuan ini jangan dijadikan pelayan, tapi ilmu pengetahuan ini adalah hal yang utama. Agar apa? Agar kita bisa mengetahui atau agar kita kuasa atas alam. Apa buktinya, moderator? Apa buktinya kalau kita mengetahui atau mempunyai pengetahuan? Apa buktinya kita bisa menguasai alam? Salah satu bukti, kata Francis Bacon, 3 penemuan yang dicontohkan oleh Francis Bacon. Apa? Kompas. Dengan adanya kompas, moderator, kita bisa mengelilingi samudra. Dengan ditemunya kompas, maka kita bisa mengelilingi samudra. Itu artinya kita bisa mengelabui alam atau menaklukkan alam lah bahasanya. Yang penemuan yang kedua adalah mesiu. Mesiu itu apa namanya? Peluru. Dengan ditemukan itu, maka Belanda bisa menguasai atau menjajah Indonesia. Belanda dulu waktu itu pakai senjata, Indonesia waktu itu pakai bambu runcing, ya kalah. Kita bisa menguasai itu, walaupun sebenarnya itu disalahgunakan. Kalau masih hidup Francis Bacon mungkin dia berteriak tentang itu. Yang ketiga adalah percetakan. Dengan ditemunya mesin percetakan, maka sekarang berkembang pesat. Ilmu itu cepat meluas. Adanya Facebook, adanya YouTube. Sekarang kalau disiarkan di YouTube, paling tidak akan ada ilmunya sedikit ini kok. Paling tidak ketika orang mendengarkan, paham tentang Francis Bacon itu apa, pengetahuan itu apa. Sangat cepat meluas ilmu itu. Itu 3 penemuan yang dicontohkan oleh Francis Bacon, bahwa knowledge is power itu betul-betul bahwa pengetahuan itu bisa kita menguasai atas alam. Kira-kira begitu, Dato. Ketika kita mengulas pengetahuan itu apa, terus apa yang telah ditemui dari beberapa tokoh, yaitu salah satunya Plato yang mengatakan bahwa pengetahuan itu sangat penting, relevan juga dengan Francis Bacon yang mengetahui yang berpendapat bahwa kita bisa menguasai alam seperti itu. Nah, salah satunya dengan ada 3 cara atau ada 3 penemuan yang telah membuktikan, yaitu penemuan kompas, mesiu, dan juga percetakan, seperti itu ya Pak. Nah, ketika kita tarik knowledge is power ini, nah kan ada is-nya ada di depan. Apakah masih relevan pada era sekarang ini? Masihkah pengetahuan menjadi kekuatan seperti itu? Karena sudah dikatakan tadi, sudah disampaikan oleh founder kita, yaitu Kak Abdullah Sahuri, bahwasanya sekarang itu bisa jadi orang itu bukan pengetahuan yang ditamakan, melainkan kita bisa masuk kepada instansi apapun, jabatan apapun, bisa jadi dengan orang dalam ataupun amplop yang berisikan money seperti itu ya. Jadi seperti itu. Apakah masih relevan menurut Bapak Pemantik? Saya rasa sekarang pengetahuan menjadi potensi. Ketika ditanya relevan atau tidak, sangat-sangat masih relevan. Ya, dengan adanya kita duduk di sini menyebarkan ini ke YouTube, Facebook, dan lain sebagainya, itu kita mengakui bahwa pengetahuan itu masih relevan sampai sekarang, moderator. Buktinya, Arab itu kan secara sumber daya alam itu paling tidak pemasukannya dari minyak atau migas. Tapi airnya itu di Arab, Uni Emirat Arab, bukan Saudi Arabia. Di Uni Emirat Arab itu airnya sangat kering. Di situ
air hanya ada air sungai yang bisa, yang bukan air asin, hanya di sungai dan air hujan. Itu pun sungainya nggak semegah di sini. Tetapi dengan atas dasar pengetahuan yang luar biasa, di Uni Emirat Arab itu mempunyai semacam pabrik besar atau alat teknologi besar yang ketika air hujan itu air laut itu dimasukkan ke mesin itu asinnya itu hilang. Asinnya itu hilang menjadi campuran bujur. Jadi bujuna besa, acina besa, air itu pas lo cekol. Akhirnya di Uni Emirat Arab bisa menikmati air itu, walaupun secara sumber daya alamnya sangat rendah ketimbang di sini. Atau bukti kedua, moderator, di Jepang itu sudah sangat padat, sangat padat di Jepang itu, bahkan 2 atau 3 kali lipatnya di Jakarta, ibu kota. Artinya di sana kan sudah kekurangan lahan. Tapi karena memang otaknya Jepang itu bermain, otak orang Jepang itu dipakai, sehingga di atas rumahnya itu dibuat tanaman padi, bisa menghasilkan padi. Aduh nundina, sumber daya alam yang bagus. Tadi ininya kurang di sini, dan hatinya yang terutama.